Rina adalah seorang wanita muda yang penuh semangat dan ambisi. Dia bekerja sebagai analis lingkungan di sebuah perusahaan konsultan yang terkenal. Setiap hari, dia terjebak dalam rutinitas kantor yang monoton, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan laporan yang harus diselesaikan. Namun, hari itu berbeda. Dia menerima email dari atasannya yang memberitahukan bahwa dia akan melakukan survei lapangan di hutan pinus yang terletak tidak jauh dari kota. Rina merasa bersemangat, bukan hanya karena kesempatan untuk keluar dari kantor, tetapi juga karena dia tahu bahwa dia akan ditemani oleh Arman, rekan kerjanya yang tampan dan karismatik. Arman adalah sosok yang selalu menarik perhatian. Dengan wajah yang tampan, senyuman yang menawan, dan sikap percaya diri, dia adalah pria yang membuat banyak wanita di kantor terpesona. Namun, Rina selalu berusaha untuk tidak terpengaruh oleh pesonanya. Dia ingin fokus pada karirnya dan tidak ingin terjebak dalam hubungan yang bisa mengganggu pekerjaannya. Meskipun begitu, saat dia mendengar bahwa mereka akan bekerja bersama, hatinya berdebar-debar. Pagi itu, Rina bersiap-siap dengan penuh semangat. Dia mengenakan pakaian yang nyaman dan sepatu hiking, memastikan bahwa dia siap untuk petualangan di alam. Ketika dia tiba di lokasi pertemuan, dia melihat Arman sudah menunggu di sana, tampak gagah dengan pakaian kasual yang menonjolkan postur tubuhnya yang atletis. Senyumnya yang lebar membuat Rina merasa sedikit gugup, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Selamat pagi, Rina. Siap untuk petualangan?" tanya Arman dengan nada ceria. "Selamat pagi, Arman. Tentu saja. Saya sudah tidak sabar untuk mulai," jawab Rina sambil tersenyum. Mereka berdua memulai perjalanan menuju hutan pinus, berbincang-bincang tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Rina merasa nyaman berbicara dengan Arman, dan dia menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Keduanya menyukai alam dan memiliki impian untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Saat mereka berjalan, Rina tidak bisa tidak memperhatikan betapa baiknya Arman dalam menjelaskan berbagai hal tentang flora dan fauna yang mereka temui di sepanjang jalan. "Lihat, itu adalah pohon pinus yang sudah berusia ratusan tahun," kata Arman sambil menunjuk ke arah pohon besar yang menjulang tinggi. "Mereka sangat penting untuk ekosistem di sini." Rina mengangguk, terpesona oleh pengetahuan Arman. "Saya tidak tahu bahwa pohon-pohon ini bisa hidup begitu lama. Sangat mengagumkan." Mereka terus berjalan, dan Rina merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Setiap kali Arman membantu mengangkat peralatan berat yang dia bawa, Rina merasakan sentuhan lembut yang membuatnya bergetar. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya sampai di lokasi survei. Hutan pinus itu indah, dengan cahaya matahari yang menembus celah-celah daun, menciptakan pola cahaya yang menakjubkan di tanah. Rina mengeluarkan peralatannya dan mulai bekerja, tetapi dia tidak bisa mengalihkan perhatian dari Arman yang bekerja di sampingnya. Dia melihat bagaimana Arman dengan cekatan mengatur peralatan dan melakukan pengukuran, dan dia merasa terpesona oleh dedikasi dan keterampilannya. "Rina, bisa tolong pegang ini sebentar?" tanya Arman, mengulurkan tangannya yang memegang alat ukur. Rina mengambil alat itu, dan saat tangan mereka bersentuhan, dia merasakan aliran listrik yang membuatnya terkejut. Dia cepat-cepat melepaskan tangan dan berusaha untuk tidak terlihat canggung. Arman hanya tersenyum, seolah dia merasakan hal yang sama. Setelah beberapa jam bekerja, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Arman mengeluarkan bekal yang dia bawa, dan mereka duduk di atas batu besar yang dikelilingi oleh pepohonan. Rina merasa nyaman di samping Arman, dan mereka mulai berbicara lebih santai. "Jadi, apa yang membuatmu tertarik untuk bekerja di bidang ini?" tanya Arman, sambil menggigit sandwiknya. Rina berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya selalu mencintai alam. Sejak kecil, saya sering menghabiskan waktu di luar ruangan, dan saya ingin melakukan sesuatu yang berarti untuk melindungi lingkungan." Arman mengangguk, tampak terkesan. "Itu luar biasa. Saya juga merasa hal yang sama. Saya ingin memastikan bahwa generasi mendatang bisa menikmati keindahan alam seperti yang kita lakukan sekarang." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang pengalaman masa kecil dan impian mereka. Rina merasa semakin dekat dengan Arman, dan dia tidak bisa menahan senyumnya saat Arman menceritakan lelucon lucu yang membuatnya tertawa. Suasana di sekitar mereka terasa hangat dan akrab, seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun.
Setelah beristirahat, mereka kembali melanjutkan pekerjaan. Rina merasa lebih bersemangat dan energik berkat kehadiran Arman di sampingnya. Dia mulai menyadari bahwa ketertarikan yang dia rasakan bukan hanya sekadar ketertarikan fisik, tetapi juga ketertarikan emosional yang lebih dalam. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka menyelesaikan survei dan bersiap untuk kembali. Rina merasa sedikit enggan untuk meninggalkan momen indah itu, tetapi dia tahu bahwa mereka harus kembali ke kenyataan. Terima kasih untuk hari yang menyenangkan ini, Rina. Saya sangat menikmati waktu kita bersama, kata Arman sambil tersenyum. Terima kasih juga, Arman. Saya juga sangat menikmati hari ini. Semoga kita bisa melakukan ini lagi, jawab Rina, merasakan harapan di dalam hatinya. Saat mereka berjalan kembali, Rina tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Meskipun dia berusaha untuk tidak terlalu berharap, dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Hutan pinus yang indah dan momen-momen kecil yang mereka bagi akan selalu terukir dalam ingatannya, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari setelah survei di hutan pinus berlalu dengan cepat, tetapi Rina tidak bisa menghilangkan ingatan tentang momen-momen indah yang dia habiskan bersama Arman. Setiap kali dia melihat Arman di kantor, jantungnya berdebar lebih cepat. Mereka sering bertemu di ruang rapat atau saat makan siang, dan Rina merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Arman selalu memberikan senyuman hangatnya, dan Rina merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Suatu sore, Rina menerima pesan dari Arman. Hai, Rina. Ada rencana untuk akhir pekan ini? Saya berpikir untuk pergi hiking lagi. Mungkin kita bisa pergi bersama? Rina merasa bersemangat. Tentu saja. Saya tidak punya rencana. Di mana kita akan pergi? Arman membalas dengan cepat. Bagaimana kalau kita menjelajahi jalur baru di hutan pinus yang sama? Saya menemukan tempat yang sangat indah di sana. Rina setuju tanpa ragu. Dia merasa senang bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Arman. Akhir pekan itu, mereka bertemu di pintu masuk hutan pinus. Arman sudah menunggu dengan ransel di punggungnya dan senyuman yang membuat Rina merasa hangat di dalam hati. Selamat pagi, Rina. Siap untuk petualangan baru? Tanya Arman dengan semangat. Selamat pagi. Saya sudah tidak sabar untuk melihat tempat baru, jawab Rina, merasakan kegembiraan yang mengalir dalam dirinya. Mereka mulai berjalan menyusuri jalur yang lebih sepi, dikelilingi oleh pepohonan pinus yang tinggi. Suara burung berkicau dan angin yang berhembus lembut menciptakan suasana yang tenang. Rina merasa nyaman berada di samping Arman, dan mereka mulai berbicara lebih dalam tentang kehidupan pribadi mereka. Jadi, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Tanya Arman. Rina berpikir sejenak. Saya suka membaca dan menulis. Saya juga suka menjelajahi tempat-tempat baru. Bagaimana denganmu? Saya suka berolahraga dan bermain musik. Saya bermain gitar, dan kadang-kadang saya menulis lagu, jawab Arman dengan senyum bangga. Rina terkesan. Wah, itu luar biasa. Saya ingin mendengar lagu-lagumu suatu saat. Arman tersenyum, dan Rina merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Arman. Dia merasa seolah-olah ada ketertarikan yang lebih dalam di antara mereka, dan jantungnya berdebar lebih cepat. Mereka terus berjalan, dan Rina tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Arman. Dia terpesona oleh cara Arman bergerak, cara dia berbicara, dan cara dia membuatnya merasa nyaman. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di tempat yang indah, sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon pinus. Cahaya matahari menembus celah-celah daun, menciptakan suasana yang magis. Rina merasa terpesona oleh keindahan tempat itu. Wow, ini luar biasa, seru Rina. Matanya berbinar. Ya, saya tahu kamu akan menyukainya, jawab Arman sambil tersenyum. Mari kita istirahat di sini. Mereka duduk di atas rumput, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Rina merasa tenang dan bahagia, tetapi dia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Saat mereka berbicara, Rina tidak bisa mengabaikan tatapan Arman yang penuh perhatian. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin diungkapkan, tetapi Arman tampak ragu. Rina, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, kata Arman tiba-tiba, suaranya serius. Rina menatapnya,
Jantungnya berdebar. Apa itu? Arman menarik napas dalam-dalam. Saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat. Sejak pertama kali kita bekerja bersama, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya tidak ingin mengganggu profesionalisme kita, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Rina terkejut, tetapi juga merasa lega. Dia merasakan hal yang sama, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Saya juga merasakan hal yang sama, Arman. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Arman tersenyum, seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahunya. Saya senang mendengarnya. Saya ingin kita bisa lebih dekat, tetapi saya juga tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Rina merasa hatinya bergetar. Saya tidak merasa tidak nyaman. Justru sebaliknya, saya merasa senang bisa berbagi perasaan ini denganmu. Mereka saling menatap, dan Rina merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Arman mendekat, dan Rina bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Dia merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua yang ada di sekitar mereka menghilang. Namun, saat momen itu semakin mendekat, Rina teringat akan tanggung jawab mereka sebagai rekan kerja. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak ingin mengganggu pekerjaan kita." Arman mengangguk, tetapi Rina bisa melihat kekecewaan di matanya. "Saya mengerti. Kita bisa mengambilnya perlahan. Yang penting, kita bisa saling mendukung." Rina merasa lega, tetapi juga sedih. Dia ingin lebih dari sekadar persahabatan. Tetapi dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Ada keintiman yang baru, dan Rina merasa lebih terhubung dengan Arman daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Rina merasa bersemangat dan penuh harapan. Meskipun mereka harus berhati-hati, dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Mereka terus menjelajahi hutan pinus, berbagi tawa dan cerita, tetapi di dalam hati mereka, ada janji yang tak terucapkan untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Saat matahari mulai terbenam, mereka kembali ke pintu masuk hutan. Rina merasa sedikit enggan untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi dia tahu bahwa mereka akan bertemu lagi. "Terima kasih untuk hari yang luar biasa, Rina. Saya sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu," kata Arman dengan tulus. "Terima kasih juga, Arman. Saya tidak sabar untuk petualangan berikutnya," jawab Rina, merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Saat mereka berpisah, Rina merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia yakin bahwa perasaan ini akan membawa mereka ke arah yang lebih indah. Hutan pinus yang mereka jelajahi bukan hanya tempat untuk bekerja, tetapi juga tempat di mana perasaan mereka mulai tumbuh dan berkembang. Minggu-minggu berlalu setelah petualangan mereka di hutan pinus, dan Rina merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Hubungannya dengan Arman semakin dekat, meskipun mereka masih menjaga batasan profesional di kantor. Setiap kali mereka bertemu, ada senyuman yang lebih hangat, tatapan yang lebih dalam, dan percakapan yang lebih intim. Rina merasa seolah-olah mereka sedang berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Suatu sore, Rina menerima pesan dari Arman. "Hai, Rina. Apa kamu mau pergi ke kafe baru di dekat kantor setelah kerja? Saya ingin berbicara tentang proyek yang akan datang, tetapi saya juga ingin mendengar lebih banyak tentangmu." Rina merasa bersemangat. "Tentu saja. Saya akan menunggu di lobi setelah kerja." Setelah jam kerja selesai, Rina menunggu di lobi dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang bisa bertemu Arman, tetapi juga sedikit gugup. Ketika Arman tiba, senyumnya membuat semua kecemasan Rina menghilang. "Selamat sore, Rina. Kamu terlihat cantik hari ini," puji Arman, dan Rina merasakan pipinya memerah. "Terima kasih, Arman. Kamu juga terlihat baik," jawab Rina, berusaha untuk tetap tenang. Mereka berjalan ke kafe, dan suasana di dalamnya sangat nyaman. Aroma kopi yang harum dan suara musik lembut menciptakan suasana yang sempurna untuk berbicara. Mereka memilih tempat duduk di sudut yang tenang, jauh dari keramaian. Setelah memesan minuman, Arman mulai berbicara tentang proyek yang akan datang. Namun,
Rina merasa pikirannya melayang ke arah lain. Dia tidak bisa berhenti memikirkan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Ketika Arman berbicara, Rina memperhatikan cara dia menggerakkan tangannya, cara dia tersenyum, dan cara dia menatapnya. Semua itu membuat jantungnya berdebar. "Rina, kamu mendengarkan?" tanya Arman, menyadarkan Rina dari lamunannya. "Oh, maaf. Saya hanya berpikir," jawab Rina, sedikit malu. Arman tersenyum. "Tidak apa-apa. Saya tahu kamu sibuk dengan pikiranmu. Tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kamu suka. Apa hobi terbesarmu?" Rina merasa senang bisa berbagi. "Saya suka menulis. Saya sering menulis cerita pendek dan puisi. Itu adalah cara saya mengekspresikan diri." Arman terlihat terkesan. "Wah, itu luar biasa. Saya ingin membaca karya-karyamu. Mungkin kita bisa berbagi cerita satu sama lain." Rina merasa hatinya bergetar. "Tentu saja. Saya akan mengirimkan beberapa tulisan saya padamu." Mereka terus berbicara, dan Rina merasa semakin nyaman. Namun, di dalam hatinya, ada kerinduan yang semakin kuat untuk menjelajahi perasaan mereka lebih dalam. Ketika mereka selesai minum, Arman tiba-tiba berkata, "Rina, saya ingin mengajakmu ke tempat yang spesial. Tempat di mana kita bisa lebih santai dan berbicara tanpa gangguan." Rina merasa penasaran. "Tempat apa itu?" "Tempat rahasia. Kamu akan menyukainya," jawab Arman dengan senyum misterius. Setelah meninggalkan kafe, Arman mengajak Rina ke sebuah taman kecil yang tersembunyi di balik gedung-gedung tinggi. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni dan pepohonan rindang. Suasana di sana sangat tenang, dan Rina merasa seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. "Mengapa kamu membawa saya ke sini?" tanya Rina, merasa terpesona oleh keindahan taman. "Saya ingin kita bisa berbicara lebih bebas. Di sini, tidak ada yang mengganggu kita," jawab Arman, menatap Rina dengan serius. Mereka duduk di bangku taman, dan Rina merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Arman mulai berbicara tentang impian dan harapannya, dan Rina merasa terinspirasi oleh kata-katanya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin mereka bicarakan. "Rina, saya tahu kita sudah berbicara tentang perasaan kita sebelumnya, tetapi saya ingin memastikan bahwa kita tidak mengabaikannya. Saya merasa sangat terhubung denganmu, dan saya ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama," kata Arman, suaranya penuh ketulusan. Rina menatap Arman, merasakan jantungnya berdebar. "Saya merasakan hal yang sama, Arman. Setiap kali kita bersama, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam." Arman tersenyum lebar, dan Rina merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahunya. "Saya senang mendengarnya. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan menjelajahi perasaan ini bersama-sama." Mereka saling menatap, dan Rina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Arman mendekat, dan Rina bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Dia merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua yang ada di sekitar mereka menghilang. Namun, Rina juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. "Tapi kita harus tetap profesional di kantor, Arman. Kita tidak ingin mengganggu pekerjaan kita." Arman mengangguk, tetapi Rina bisa melihat semangat di matanya. "Tentu saja. Kita bisa mengambilnya perlahan. Yang penting, kita saling mendukung dan jujur satu sama lain." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi impian dan harapan, dan Rina merasa semakin terhubung dengan Arman. Saat matahari mulai terbenam, suasana di taman semakin romantis. Rina merasa seolah-olah mereka berada di dunia yang hanya milik mereka. Ketika mereka akhirnya berpisah, Rina merasa bahagia dan penuh harapan. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Meskipun mereka harus berhati-hati, dia yakin bahwa perasaan ini akan membawa mereka ke arah yang lebih baik. "Terima kasih untuk hari yang luar biasa, Arman. Saya sangat senang bisa berbagi perasaan ini denganmu," kata Rina dengan tulus. "Saya juga, Rina. Saya tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa kita," jawab Arman, menatapnya dengan penuh harapan. Saat Rina pulang, dia merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai,
Dan dia siap untuk menjelajahi jalan yang baru bersama Arman. Hutan pinus, kafe, dan taman kecil itu adalah tempat-tempat di mana perasaan mereka tumbuh. Dan Rina merasa bersemangat untuk melihat apa yang akan datang selanjutnya.